Kenapa azimat yang sudah laku itu nggak bisa dijual ulang, Mbah? Jawabannya ya karena itu udah di soul binding. Jawabannya betul ya. Jadi secara teori ya jawaban udah di soul binding sehingga tidak bisa dijual kembali itu betul. Namun pada kenyataannya kan kita menghadapi masalah yang macam-macam di lapangan. Seperti misal ada klien janji mau beli secara tempo dan dibayar hingga lunas. Ternyata klien tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga akhirnya kodamnya kan harus ditarik kembali. Padahal ketika itu pertama kali dibeli udah diumumkan. Kodamnya udah laku, dibeli si A secara tempo. Seiring berjalannya waktu ternyata nggak dibayar. Nah akhirnya kan kodam sebetulnya ready kembali. Tapi kenapa kok oleh Mbah Wira nggak pernah dijual kembali hal semacam itu? Itu ada penjelasannya. Seperti ini tadi, kita mendapat screenshot dari praktisi sebelah ya. Ya meski nyicil ya tetap saya kasih, kecuali tidak bayar di batas waktu yang ditentukan, barulah kodamnya saya tarik kembali. Ya, kodam-kodam tarikan gini kan sebenarnya bisa Pak dijual kembali. Tapi kenapa kok di Mbah Wira itu nggak pernah dijual kembali? Itu nanti ada penjelasannya. Jadi betul memang karena sudah di soul binding ya sehingga tidak dijual kembali, namun pada kenyataannya karena kendala-kendala di lapangan itulah bisa saja menyebabkan kodam yang tidak dibayar sesuai perjanjian itu akhirnya ditarik kembali sehingga harusnya bisa dijual kembali. Nah kita kembali. Loh Pak, terus kenapa kok nggak pernah dijual kembali oleh Mbah Wira? Karena banyaknya haters Pak. Jadi kapal itu semakin besar, makin kuat ombaknya, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Seperti kalimat yang Mbah Wira dapatkan dari salah seorang asing yang tiba-tiba menghubungi Mbah Wira dengan caption, gimana Mbah, ada kabar kayak gini. Jadi ada percakapan di sebuah grup supranatural, entah grupnya apa, tapi orang-orang di dalamnya itu beberapa Mbah Wira kenal. Karena ketika Mbah Wira cari di kontak ada ketemu orangnya. Tapi ya udah Mbah Wira diam aja. Kalimatnya itu panjang, sedang ngebully Mbah Wira. Ini salah satunya aja ya Mbah Wira tampilkan. Kalau nggak salah di salah satu testimoni Mbah Wira dan penseketsanya yaitu Jalak Paninggal itu ada azimat yang kodamnya siluman. Ya, tahu kan kalau siluman itu kan harganya mahal-mahal semua, nggak ada yang murah. Lalu dijawab kayak gini Pak. Bukan jelekin lapak orang ye. Udah banyak yang ngadu tentang lapak itu. Cuma menang maharnya mahal doang. Tapi nggak ada khasiatnya. Ajaib ya. Anda harus paham bahwa di dalam masyarakat itu seringkali beredar kabar yang kadang kita itu nggak ngelakuin, kita nggak ngalamin, tapi kabar itu ada secara ajaib. Ya, oleh orang-orang ajaib ya dan aneh seperti ini memang. Nah kemudian pada suatu hari kemudian Mbak Wira tanya nih, bagaimana Pak, ada info apa di grup yang Anda ikuti kemarin? Ada lagi nggak kejelekan saya yang dibahas di sana selain harganya mahal dan tuanya nggak manjur? Kepo dong kita. Ya, di grup yang gibahin Mbak Wira tadi kepo dong. Ada berita ajaib apa lagi nih? Gitu. Jangan-jangan aku nggak tahu kalau ada berita-berita aneh miring. Mbak Wira ketahuan judi togel misalnya. Misalnya ya, perasaan juga nggak pernah judi togel, nggak pernah ketangkep judi togel. Tiba-tiba ada kabar judi togel. Ya ini. Jawab seperti ini Pak, udah sepi grup itu Mbah. Orang yang cerita di belakang Mbah itu udah ditendang keluar dari grup karena dia bikin ribut. Sekarang udah tahu ya, haters itu ya kualitasnya ya gini nih. Bikin ribut, sok jagoan, suka mendebat dengan teman anggota yang lain, suka jelekin orang. Kenapa? Setelah dicek ternyata dia juga jualan media. Nah ini loh Pak. Hal-hal semacam ini itu nyata. Ya nyata adanya dan bukan hanya di dunia supranatural. Mbah Wira ngambil sedikit potongan film ya God of Cokri judulnya. Yang main adalah Stephen Chow. Ternyata Stephen Chow juga ngejelekin dagangan mie orang ya di dalam film itu ya. Supaya apa? Supaya diberi gratisan nggak bayar. 佢有鹼水咩？魚蛋亦都冇魚味，但係你為咗掩飾，專登加啲咖喱汁，將佢做成咖喱魚蛋。但係咁做太天真，因為你煮嘅時間唔夠，咖喱味根本只係喺表面而冇入到裏邊。掂到湯之後，仲要沖走埋，好好地一粒咖喱魚蛋，俾你整到冇魚味，亦都冇咖喱味，失敗。
蘿蔔冇揀過啦，太多渣失敗。豬皮又煮得太腍，冇咬口啊失敗。啲豬紅中爆泡，一夾就散，失敗中嘅失敗。最慘係啲大腸，裏邊都未通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？ Nanti videonya ada dalam postingannya. Jadi ya nyata, Pak. Makanya Mbak udah bilang kan, pengusaha itu otaknya pasti cerdas. Mana masalah dalam dunia usaha itu banyak banget. Ya salah satunya seperti ini. Kodam mudah laku dibeli orang, tapi ternyata cicil nggak dibayar. Wah, kita bingung kan mikir lagi. Itu kalau dalam dunia perdagangan namanya stok kan. Wah, ini stok ini mau dikemanain gitu kan. Gagal bayar orangnya, dijual lagi itu hater nanti tambah menggila, nggak dijual tuh stoknya ada. Gimana coba? Ya, jadi inilah yang terjadi di dunia supranatural, dan jangan kaget ya, hater itu di mana-mana selalu ada. Seperti kata Gus Dur. Sebaik apapun tingkahmu, ya, sebaik apapun perilakumu, orang yang membenci itu selalu ada. Oleh karenanya, teruslah berjalan, teruslah berlalu, teruslah berprestasi, nggak usah dihiraukan. Itu. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan.